Mapeniman dulu lain dengan Mapeniman sekarang. Mapeniman sekarang sudah ada perubahan besar dan semua orang-orang sedikit yang tinggalkan di Mapeniman itu karena Injil pertama masuk di Mapeniman. Kuasa Tuhan itu sudah memberikan kekuatan kepada beberapa keluarga yang masih bertahan di sini, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka sudah mulai melakukan perubahan besar. Kerjaan besar, mega sudah dibangun. Lapangan terbang sudah kita bangun. Kemudian gedung-gedung lain fasilitas. Abri wala karga pare na sin nakilap na gadah kumbri. Ano ko rin takot lang gasaw. Iya. Ini nila seru pun na sambang gala na nirwal belum jauh na hal kerare. Abalo le jalo le set dari ako. Ini dia mana ni? Hari ini kami relawan medis sudah mengobati anak-anak yang sakit di sini, jumlahnya sekitar 34 orang, dan ada beberapa orang yang tidak bisa kami layani, sekitar 18-20 orang tidak dapat dilayani karena kekurangan obat. Yang stok obat di sini tidak ada, jadi kita pakai yang obat yang ada saja, sekitar 34 orang. Dan yang paling parah ada satu anak namanya Regina. Dia ini sudah patah tulang sejak perjalanannya pulang, sejak mengungsi itu kena jatuh dan ada tulangnya patah. Yang penting iya rasa aman saja. Atau pakai kain kak? Iya, kain yang ini bisa, kain yang lebar, baru kain gendong. Kayak kain gendong gitu. Ini kok ada sih? Iya ada sih. Bisa. Dasi coba, bisa nih. Cuman dia bilang kalau dilipat kayak gini sakit. Ya. Jadi tidak mau. Jadi dia maunya lurus begini. Dilaporkan ada yang pingsan, makanya kami langsung ke sini dan
Ternyata dia mungkin karena pingsan, dia tidak makan dari malam, dan ketika baris di lapangan untuk sekolah tadi dia pingsan. Nah, akhirnya tadi sudah kasih makan, kemudian ada juga yang cacingan, kemudian sakit kepala, rata-rata demikian. Pasien, termasuk salah satunya kami sudah kirim tadi pagi. Ini warga mengirim satu ibu yang harus dirujuk ke Jayapura dalam kondisi darurat. Tapi dinas kesehatan tidak terlibat sedikit. Sakit apa? Iya, tumor ganas katanya. Tapi kita tidak tahu perkembangan seperti apa. Yang jelas ibu ini sudah dirujuk ke rumah sakit AB Pura di Jayapura. Untuk pembiayaan ini swadaya dari beberapa teman relawan dan keluarga. Sementara ini kan ibu ini kan tidak memiliki surat sedikit pun keterangan, karena memang waktu kejadian dia mengungsi itu dia lagi di kebun, lalu dengar bunyi tembakan beruntun, ya dia lari tanggal 4 itu. Dia dari wilayah Mugi, dan dia melarikan diri, akhirnya tiba di Bamena dan kita akhirnya bawa ke rumah sakit. Seperti itu. Ibu sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Duga yang sedang mengungsi. Tim relawan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Duga melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kami mendirikan gedung darurat, kemudian kumpulkan guru-guru, lalu kami bisa melakukan kegiatan belajar mengajar ini supaya tetap berjalan terus. proses 2 hari ini lebih ke pertama anak-anak kita klasifikasi per kelas, lalu guru-guru mulai dengan mengingatkan mereka lagi tentang kegiatan belajar, pentingnya belajar mengajar, kemudian menyampaikan soal aturan-aturan dan juga soal rencana ke depan pembagian, karena ini ada 10 SD, siswa yang ada di sini itu ada dari 10 SD, 5 SMP dan 2 SMA yang ada di Kabupaten Duga. Dari kurang lebih ada 8 distrik yang warganya mengungsi di sini. Harapan kami sebenarnya semoga kegiatan belajar mengajar yang ada di sini bisa berjalan dengan baik. Dan saat ini kami masih kesulitan sebenarnya soal ATK, alat tulis untuk para pelajar, tapi kami bersyukur para guru mau menyumbang. Jadi para guru menyumbang beberapa, setiap anak sudah mendapat satu buku dan poin, tapi juga tadi ada dari beberapa pihak yang datang mau membawa sumbangan, besok mereka akan bawa. Terus hal penting lain adalah anak-anak ini sedang tinggal tersebar di beberapa titik di Bamena, sekitar 20-an titik yang ada di Bamena, termasuk sampai di Hibikiak di atas. Jadi di belakang puskesmas itu ada 15 anak yang tinggal di situ, anak kelas 1 2 SD. Kami berencana akan membangun barak untuk anak-anak. Jadi ada kita buat pisahkan barak untuk perempuan dan laki-laki. Jadi kami targetkan satu los itu untuk 200 anak, laki-lakinya 200, perempuannya 200 kalau lebih. Jadi kita mau membangun 2 tingkat, tapi memang ini kami omong besar tanpa ada 1 rupiah pun di tangan kami. Kami akan mulai bergerilya mencari dana mulai besok. Tapi saya berterima kasih ke teman-teman relawan kami yang mau berjuang bersama kami untuk mencari bantuan. Pemerintah daerah saat ini yang sudah terlibat ini baru Dinas Pendidikan. Dinas Sosial ini kami bingung, sudah
berbulan-bulan, 2 bulan lebih, tapi sampai saat ini dinas sosial belum turun tangan. Tapi penanganan pengungsi di sini ini sebenarnya dari Pemda Duga, mereka belum turun tangan langsung, tapi bahwa mereka lewat dinas pendidikan sudah mulai bergerak. Hanya saja yang kami butuhkan sekarang ini adalah dinas pendidikan, dinas pendidikan, kemudian dinas sosial, itu yang utama, kemudian dinas pemberdayaan perempuan, dan dinas kesehatan. Karena ini dinas-dinas yang sangat kami butuhkan saat ini terkait dengan kondisi pengungsi yang di Bamena ini ada ribuan, kalau hitungan kami bisa masuk 2 ribuan yang ada di Bamena. Dan ada banyak pasien, termasuk salah satunya kami sudah kirim tadi pagi. Ini warga mengirim satu ibu yang harus dirujuk ke Jayapura dalam kondisi darurat. Tapi dinas kesehatan tidak terlibat sedikit. Sakit apa? Iya, tumor ganas katanya. Tapi kita tidak tahu perkembangan seperti apa. Yang jelas ibu ini sudah dirujuk ke rumah sakit AB Pura di Jayapura. Untuk pembiayaan ini swadaya dari beberapa teman relawan dan keluarga. Sementara ini kan ibu ini kan tidak memiliki surat sedikit pun keterangan, karena memang waktu kejadian dia mengungsi itu dia lagi di kebun, lalu dengar bunyi tembakan beruntun, ya dia lari tanggal 4 itu. Dia dari wilayah Mugi dan dia melarikan diri, akhirnya tiba di Bamena dan kita akhirnya bawa ke rumah sakit. Seperti itu. Ibu hari ini menerima bantuan dari kami Dominjen, semoga ini menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Di sini bantuan dari masyarakat Kota Jayapura ini yang paling banyak itu dalam bentuk bama dan sembako, pakaian dan lain sebagainya, tiket. Karena kurang, tadi koordinator tim tadi sudah sampaikan bahwa kita ada aksi 1000 di Jayapura tanggal 14 dan tanggal 15. Itu gunanya untuk menunjang tiket dari Jayapura naik. Karena kita sebagai mahasiswa, posko ini posko yang murni lahir daripada kita mahasiswa, sehingga tidak bisa kita mengharapkan pemerintah atau siapa-siapa. Sehingga kita melakukan aksi tanggal 14 dan 15, aksi 1000 tanggal 14 dan 15 ini untuk menunjang tiket. Sehingga dengan penambahan dari posko dan juga 2 hari aksi itu, lalu kita naik ke Bamena ini untuk perjalanan tepat hari ini.